Oke, baik. Video kita kali ini itu saya akan jelaskan mengenai desain arsitektur sistem, ya. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya, yaitu bagaimana membuat desain sistem dengan arsitektur yang baik. Ya. Tujuan dari desain arsitektur itu adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi yang akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Ya, kemudian agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi, itu tujuannya. Oke. Nah, kita baca dulu konsepnya. Desain arsitektur itu merupakan tahap pertama dalam proses desain perangkat lunak. Ya, dalam tahap desain perangkat lunak, kegiatan ini merupakan penghubung yang penting antara desain dan analisis kebutuhan, seperti mengidentifikasi komponen struktur utama dalam sistem dan hubungan antar mereka. Jadi kegiatan yang pertama di dalam tahap desain itu ya adalah desain arsitektur gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah kita buat di tahap analisis, ya, dimana kita menentukan requirement-nya, ya, baik itu yang fungsional, dan non fungsional. Kalau kita bicara tentang arsitektur, kita pasti berbicara tentang dua hal, yaitu hardware dan software. Ya. Nah, output dari desain arsitektur ini itu adalah model arsitektur yang menggambarkan bagaimana sistem ini disusun sebagai satu set komponen untuk berkomunikasi. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu sebuah model arsitektur ya, dalam bentuk gambar yang sudah kita definisikan, yang berasal dari analisis kebutuhan. Nah, apa saja sih benefit yang kita harapkan dengan kita mendesain arsitektur? Itu yang pertama adalah adanya komunikasi dengan stakeholder. Stakeholder ini berarti pengguna atau user yang nantinya akan menggunakan perangkat lunak, baik itu yang akan menggunakan perangkat lunak maupun yang menginginkan perangkat lunak itu sendiri, ya. Kemudian keuntungannya yaitu adanya komunikasi karena berasal dari analisis sistem, kemudian penggunaan kembali perangkat lunak dalam skala yang besar. Itu desain arsitektur. Nah, yang perlu kita bicarakan di dalam arsitektur itu apa saja sih yang menjadi komponen utama, ya, yang menjadi komponen utama di dalam pemilihan arsitektur sistem. Nah, ini mesti kita pikirkan. Karena kalau tidak kita pikirkan, kita akan tidak bisa mengetahui apa-apa saja yang mesti kita siapkan ya di dalam tahap desain itu sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada dua komponen utama di dalam pembuatan desain arsitektur sistem. Itu yang pertama, tidak terlepas dari kita bicara tentang software atau perangkat lunak, ya, softwarenya apa-apa saja, dan kita juga bicara tentang hardware atau perangkat keras yang nantinya bakal akan kita gunakan, ya. Nah, yang utama dari sistem itu kalau kita lihat dari gambar ini itu adanya irisan, artinya semuanya terhubung gitu antara klien, jaringan atau network, dan server. Kita baca dulu definisinya dari ketiga fungsi tadi. Nah, klien, apa itu klien? Klien itu adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna dan biasanya berupa komputer desktop atau laptop, tetapi dapat juga berupa perangkat genggam, smartphone, dan lainnya. Artinya klien itu kita bicaranya di sisi pengguna, ya. Jadi perangkat yang nantinya akan dipakai oleh si user atau pengguna itu bisa kita katakan sebagai klien. Sedangkan server itu adalah komputer multi-user yang lebih besar yang digunakan untuk menyimpan perangkat lunak dan data yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki izin. Nah, jadi untuk supaya data atau informasi itu tersebar ke beberapa klien, maka dibutuhkanlah server untuk menyimpan datanya tadi, ya. Nah, supaya data ini yang tersimpan tadi tersebar ke beberapa klien, perlulah network atau jaringan. Jaringan yang menghubungkan antara server dengan klien dan sebaliknya. Nah,
Ada beberapa jenis arsitektur yang bisa kita lihat di sini. Ya, yang pertama common use, ya. Yang kedua adalah advance. Nah, kalau common use ada 3 macam. Yang pertama itu adalah client server arsitektur, yang kedua adalah terpusat, dan yang ketiga adalah tersebar. Sedangkan advance itu ada 2 kategori, yaitu virtualization dengan cloud computing. Kita baca dulu konsep dari yang pertama. Nah, yang pertama tadi adalah arsitektur terpusat. Ya, terpusat ini artinya ada perangkat yang merupakan tempat untuk menyimpan data secara terpusat. Nah, biasanya itu menggunakan mainframe. Apa itu mainframe? Mainframe itu adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjukkan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Jadi ini adalah komputer, tapi dia sudah skala besar. Ya, baik itu bentuknya secara fisik maupun tempat penyimpanannya. Nah, implementasinya itu adalah pemrosesan data yang terpusat, biasanya disebut dengan komputasi terpusat, di mana semua pemrosesan data itu dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di satu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai, sedangkan komputer lain hanya berfungsi untuk input atau output data saja. Jadi dia ditempatkan di tempat khusus gitu ya, di lokasi yang tertentu, yang hanya melayani pemakai saja. Biasanya digunakan untuk perusahaan yang tidak memiliki cabang, karena kalau cabang kan tempatnya berpindah-pindah yang berasal dari beberapa lokasi yang berbeda. Nah, penggambaran arsitektur terpusat bisa Anda lihat seperti ini. Jadi ada mainframe, ya, mainframe tempat menyimpan data yang skala besar. Kemudian nanti dihubungkan dengan beberapa klien yang dalam hal ini misalnya bisa kita katakan sebagai terminal. Nanti datanya diarsipkan, ya, tempat penyimpanan datanya biasanya besar gitu. Tidak bicara tentang tera lagi, bahkan di atas itu. Kemudian ada alat untuk mencetaknya dengan printer. Nah, apa saja keuntungan dan kerugian dari arsitektur terpusat? Kalau keuntungannya, instalasi lebih aman, ya. Kalau kerugiannya, jika ada satu masalah maka semua akan terkena dampaknya, jelas ya, karena hanya ada satu mainframe. Kemudian kontrolnya aman, yang kedua, ya. Kalau kerugiannya, sistem yang dibuat secara global tidak spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi karena dia terpusat, jadi tidak secara rinci, ya, tidak spesifik. Biaya pemeliharaannya murah, ya. Kalau kerugiannya lebih lama pemrosesannya karena trafficnya padat, karena deras sekali data yang masuk atau data yang keluar. Kemudian keuntungan berikutnya itu lebih cepat atau lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis. Kerugiannya, jika ingin merubah subsistem maka akan berdampak di seluruh sistem, ya. Kemudian lebih mudah melakukan lebih mudah melakukan pelatihan, hardware dan software sudah distandarisasi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan. Nah, yang kedua itu adalah arsitektur tersebar atau terdistribusi. Ya, kita baca dulu konsepnya. Pemrosesan data tersebar atau terdistribusi membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data terpusat. Nah, artinya dia membagi beberapa data yang sudah tersimpan di terpusat tadi supaya bisa terdistribusi. Terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi, kemudian dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Ini sebenarnya kalau kita baca konsepnya, ya, arsitektur tersebar sama seperti kita menggunakan internet saat ini gitu ya. Itu termasuk dalam kategori desain arsitektur yang tersebar.
Nah, kita baca lagi, misalnya sebuah komputer yang terhubung menggunakan arsitektur peer-to-peer. Ya. Contoh penerapannya biasanya arsitektur untuk perbankan, di mana setiap kantor cabang memiliki pemrosesan data sendiri, tapi operasional bank tersebut sistem pemrosesannya berupa sistem pemrosesan yang terdistribusi, ya sama. Artinya ada satu pusat kemudian tersebar ke beberapa cabang yang lain. Kemudian ini keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya biaya pengembangan sistem lebih hemat karena pembuatan sistem lebih spesifik dalam kebutuhan bisnis. Kerugiannya melakukan tugas akan terjadi kemubaziran karena tidak sesuai dengan menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, kemudian keuntungan berikutnya adalah bagian sisi informasi lebih agresif dalam menganalisis kebutuhan sistem. Kerugiannya pengontrolan lebih sulit karena dilakukan dan dimungkinkan akan terjadi kekacauan dalam sistem komputer. Bagian sisi informasi memiliki tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, keuntungannya. Sedangkan kerugiannya terkadang ada duplikasi kegiatan dan redundansi dalam pemeliharaan sistem. Kemudian kepuasan pemakai karena pengembangan sistem informasi berorientasi pada end user. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian dari arsitektur. Nah, sama seperti penggambaran dari yang tersebar. Ya, jadi dia terdiri dari misalnya beberapa cabang A, cabang B, cabang C, tetapi masing-masing dia punya servernya sendiri, punya kliennya sendiri, tetapi dia ada alat komunikasi yang dihubungkan antar cabang. Nah, ini artinya dia terdistribusi atau tersebar. Oke, yang kedua, ya, di dalam arsitektur itu adalah client server arsitektur. Kebanyakan organisasi saat ini memanfaatkan arsitektur client server. Dalam arsitektur, klien bertanggung jawab untuk level presentasi atau aplikasi. Sedangkan server itu bertanggung jawab atas logika, akses data, dan penyimpanan data. Ini jelas ya kalau kita baca. Nah, apa keuntungan kalau kita menggunakan client server? Scalable yang pertama, mudah untuk menambah atau mengurangi penyimpanan dan kemampuan server pengolahan. Yang kedua, untuk arsitektur client server berukuran kecil, menggunakan standar internet, mudah memisahkan logika presentasi, logika aplikasi, dan akses data logika dan desain dari masing-masing menjadi lebih independen. Yang ketiga, jika terdapat server yang down dalam arsitektur client server, hanya aplikasi yang membutuhkan server tersebut yang akan down. Jadi tidak semua down, ya. Oke. Nah, client yang berikutnya client server tiers. Jadi ada beberapa bentuk dari client server tiers, ya, antara client dengan server. Yang pertama two tiers, yang ketiga three tiers, yang keempat n tiers. Jenis arsitektur ini umum di dalam sistem e-commerce yang berbasis web. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini gambar yang three tiers di mana ada server, ya, ada aplikasi di dalam server yang terhubung dengan database tempat untuk menyimpan datanya, tapi dia tersebar ke 3 komputer yang lain. Nah, ini namanya three tiers. Ada lagi yang n tiers. N tiers itu berarti ada aplikasi server yang terhubung dengan untuk menyimpan datanya database server, tetapi dia berhubungan juga dengan web server. Ya, jadi ada server webnya untuk menghandle kegiatan bisnisnya, kemudian tersebar ke beberapa klien. Oke. Nah, untuk yang advance itu ada dua istilah atau dua bagian, yaitu virtualization dan cloud computing. Ya, untuk virtualization itu adalah konsep akses sebuah server fisik atau hardware ke virtual server. Digunakan software untuk membagi server fisik ke beberapa lingkungan virtual atau operating system sebagai guest operation systemnya agar dapat berbagi sebuah hardware. Jadi dia berhubungannya secara virtual. Ya, secara virtual, tidak ada kabel, tidak ada port atau tidak ada yang bisa kita lihat secara fisik, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita katakan sebagai virtualization. Nah, ini merupakan gambarnya atau merupakan layer-layer yang ada di dalam virtualization. Jadi dia tetap menggunakan CPU, kemudian ada memorinya, NIC, ya, disk, ya.
Di dalamnya ada Intel arsitektur, kemudian firmware virtualization layer, dan perangkat-perangkat pendukung yang lain, mulai dari aplikasi, app operating system, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari implementasi virtualisasi. Ya, Anda bisa lihat pengolahan pengolahan softwarenya seperti ini. Ya, bisa Anda lihat. Nah, kemudian yang kedua yaitu cloud computing. Nah, cloud itu kan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia kan awan. Didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras jaringan, penyimpanan, layanan, dan interface yang tergabung untuk memberikan aspek komputasi sebagai sebuah layanan. Jadi dia tetap merupakan bagian dari apa saja perangkat kerasnya, jaringannya ada, tempat penyimpanannya ada, layanannya ada, dan interface-nya juga ada. Oke. Bagaimana membuat desain arsitektur? Desain arsitektur itu menentukan arsitektur keseluruhan dan penempatan perangkat lunak dan keras yang akan digunakan. Diawali, perlu yang Anda ketahui, diawali dengan persyaratan non-fungsional. Artinya kita harus tahu dulu apa saja spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah kita buat di dalam analisis. Saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai desain arsitektur.